Surabaya, kota pahlawan dalam sejarah, kota perempuan dalam angka, peran mereka dalam riwayat kota. Harum nama perempuan membuat Surabaya lebih berasa sebagai sesuatu yang maksimal. Dalam nyata, Surabaya kini tak terlalu ramah. Gelapnya di tengah kurungan doli, suramnya dalam pusaran kemalangan, ironi perempuan di kota pahlawan. Mau cari cewek berapa, Bos? Anaknya ada 350, ada 300 wanita cantik. Ini jadi sekarang gudang ya, Bu ya? Iya. Dulunya akuarium. Yap. Memang di sini PSK-nya ada 600, tapi kan belum tentu setiap malam laku semua. PSK tetap jadi korban, hanya sebagai sapi perahan. Berapapun tarif yang dipasang ke tamu oleh para maklar itu, si PSK hanya dapat 150. Surabaya, tempat di mana aku hidup. Peran perempuan begitu vital di sini, dalam sejarah maupun konteks hidup masa baru. Kota Surabaya juga kerap menyebut pujian perihal ramahnya kota ini terhadap perempuan. Tapi, bagaimana dalam nyata? Aku Zevana Arga, ini Doli, salah satu sudut dari kota Surabaya. Selamat datang di Authenticity District. Sekarang aku lagi ada di Doli, sebuah tempat yang secara nama cukup terkenal di Surabaya. Tapi kalau kita lihat penampakannya siang ini, aku nggak yakin ia bakal dikenal atau nggak secara visual. Apakah tempat ini akan lebih berasa secara maksimal kalau kita kelilingin siang hari gini? Gang Doli siang ini jauh dari memori dan bayangan lama aku soal prostitusi. Aku nggak ngeliat itu sekarang. Sejauh ini yang aku lihat justru geliat ekonomi UMKM yang lebih berasa secara maksimal. Ya, siang ini dan kelihatannya. Karena sebelum kesini, aku sebenarnya dengar kabar lain soal Doli. Fakta lain yang mungkin akan kita temukan di waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum, Bu Ati. Selamat pagi. Saya Zeva. Yes. Jadi Bu Ati ini salah satu pengurus dari UMKM Wisma Barbara. Yap. Betul ya Bu? Ini lagi Yap. ada kegiatan apa Bu? Ini kita lagi memproduksi sleeper hotel. Ini bisa produksi sampai berapa banyak Bu seharinya? Kalau teman-teman sih sehari bisa 500 pasang. Kalau 500 mereka, pasang iya. ya? Stay jam 9 sampai jam 4 sore. Oh, Tapi tergantung orderan yang masuk. Tergantung orderan yang Yang masuk. masuk. Ini ada berapa pekerja Bu di sini? Sebenarnya di sini ada 18 pekerja. 18 anggota lah, jangan Anggota, pekerja. Soalnya iya. kita kelompok kan. Oh iya ya. Untuk 8. kalau omset kira-kira sehari atau sebulan bisa sekitar berapa? Kalau omset sih, kalau sleeper hotelnya kan tergantung dari hotel. Tapi alhamdulillah kita udah 70 hotel yang udah kerjasama dengan kita. Ini jadi sekarang gudang ya Bu ya? Iya. Dulunya Iya, akuarium. showroom. Kan Showroom. mungkin mbaknya udah pernah dengar kan di Iya. Wisma ini mungkin terbesar di Asia. Paling besar, iya. Iya. Muat berapa gitu Bu dulu? Kalau sepengetahuan saya Iya. kan jadi warga sekitar itu ada 600 600. kamar dan mungkin bisa lebih penghuninya kan karena mereka kan juga ada yang pelayannya, ada apa-apanya gitu. Tapi untuk ini memang di lantai ini sebagai showroomnya. Oh, oke. Nanti mbaknya bisa keliling kita lihat Boleh. Ayo. yang di tiap lantainya kita ada cerita tersendiri dari tiap lantainya. Asik. Oke.
Jadi sekarang lantai 2 ini apa, Bu? Kalau dulu waktu masih buka, ini apa? Sebagai tempat apa? Kamar? Bukan. Ya? Bukan. Dulu ini kayak barnya. Bar. Iya, Oh, kayak ada barnya. Mungkin dulu sebelum masuk ke kamar kita istirahat dulu di sini. Ada barnya berarti Iya. bisa nyantai. Di fly dulu ya kan? Oh iya. Baru di atas Baru baru, di atas kamar. kamar. Oke. Nah, iya Bu. Itu lift ya? Ya. Jadi katanya itu Wisma Barbara ini satu-satunya Ya, yang satu-satunya. ada liftnya. Iya, mungkin karena ini terbesar, mungkin juga terbanyak. Takutnya dari pengunjung di saat fly atau apa, Capek kalau pakai nanti. tangga ada jatuhnya kan repot juga. Ya, tapi sekarang udah nggak berfungsi ya? Tidak berfungsi. Oke. Sekarang ini di lantai 4. 4. Ini Ya. dibuat apa, Bu? Rencananya untuk food court kan, Food court. iya. Terus kenapa Tapi kok kurang tahu kenapa nggak jadi. Oh, Tapi gitu. yang dulu ini memang kamar, kamar-kamar ya? kamar kan bisa dilihat. Bekas kamarnya berarti mungkin ukurannya mungkin segini-segini Iya, mungkin ya? mungkin. Oke. Ini kita masuk di lantai 5 Lantai dan 5. ini contoh-contoh kamar-kamarnya mungkin biar kita tahu gitu. Itu Ya, betonnya itu contohnya. Oh, kasurnya ya Iya. yang anti bunyi itu. Tapi ada bednya, jangan dipikir itu aja. Enggak, sakit ya? Kasihan. Kasihan. Oh, gitu. Jadi Tapi ini mungkin agak luas sih. Sebetulnya bisa jadi 2 gitu. Iya. Oh, Mbaknya udah bisa berimajinasi kan mengenai kamar dan Bisa, situasinya bisa seperti apa. Tapi ibunya kayak kok tahu banget. Emang dulu perannya ibu apa di sini kok tahu sampai Enggak, dulu kan saya dari warga terdampaknya. Dulu oke. dulu rumah saya kan di belakang sini. Di kan belakang sini itu mbak-mbaknya yang kerjanya di sini ngekos di tempat saya. Oh, gitu. Jadi mereka bercerita. Bercerita. Gitu sih. Terus bapak juga RW Oh, wilayah RW di sini. sini. Tiap malam itu kan setiap wisma itu wajib beli kondom Oh, supaya kondom. kan kalau tiap malam itu jadi ada kontrolan. Oh, Tamunya berapa, terus habis kondom berapa. Memang di sini PSK-nya ada 600, tapi kan belum tentu setiap malam laku semua. Tapi setiap malamnya itu ada 20-an lah, 2 gross. oh sebanyak Iya, itu ya. gross. Tapi kan setiap satu wanita bisa melayani berapa orang Iya, iya. gitu sih. Jadi kita pagi harinya itu kayak bantu apa kayak survei gitu loh. Tapi didampingi sama dinas kesehatan dari Puskesmas. Dikontrol juga ya sama. Kan soalnya dulu itu kan penyakit HIV, takutnya kan Benar-benar. merajalela, jadi tetap dikontrol dari pihak Puskesmas gitu. Oke, di lantai 6 ini kita ke lantai 5. 5. Oh iya, masih ada lantai 6 ya? Iya, lantai 6. Terus ada lagi rooftopnya. Oh, ada rooftopnya juga. Tapi kita nggak bisa ke sana. Janganlah, udah. Kok kayak aneh, ono sing ndelok iku lho Mas, nang dhuwur ya. Iya. Soalnya kan banyak kejadian aneh di sini. Oh, gitu. Nggak bisa ke atas berarti. Ya, janganlah. Ya udah, Kita turun aja, Bu. ya. Apa kabar Bang Jarwo? Bang apa Mas lagi? Bang Jarwo. Bang Jarwo ya? Kita usaha tempe Bang Jarwo. Oke, siap. Kesibukan di sini berasa banget ya tadi. Apa aja sih yang diproduksi di sini? Nah, kami mulai usaha tempe mulai 2014, Pak. Oke. Mulai penutupan doli, ya awalnya 3 kilo, alhamdulillah sekarang 25 kilo, ya Tempe per hari. iya per hari. Didistribusikannya
Ya alhamdulillah ya dari pemerintahan kota, Heeh. dari instansi-instansi semua itu, dari Satpol PP, Linmas, dinas terus kecamatan, sama kelurahan itu semua saya yang ikut orderi di sana itu. Di 1 bulannya bisa sampai 3.000 piece 1 bulan itu. Kalau yang di pasar tradisional itu ada. Ada juga. Kalau pasar terbesarnya? Di pasar tradisional ini, di pasar jarak gitu, baru di pasar Pakis, Oke, di pasar Dokupang itu. Ya pesanan online ya ada. pesanan online juga ada ya? Ya, sekarang alhamdulillah yang kemarin setelah pandemi dari pihak pemerintah ada e-peken. Itu yang membeli pihak pemerintah aplikasi. Itu alhamdulillah ya UKM Surabaya itu ada manfaatnya, Bu. Dulu saya ikut penolakan penutupan doli. Nah, awalnya saya ikut jualan kopi. Di situ? Di Doli. Di Jalan Jarak situ? Iya, Doli itu yang sudah 15 tahun jualan Doli itu. Berarti dulu jual kopinya waktu Doli masih jaya ya, masih buka? Iya, ya omsetnya 45 juta dulu. Saya lihat harga kopi di luar sana itu masih 1.000, tapi di Doli sudah 5.000. Oh. Di 4 kali lipatnya itu Mbak, harga kopi sana itu. Jadi itu mungkin jadi alasan ya kenapa Bang Jarwo menolak waktu Doli mau ditutup itu? Ya menolak sih, yang alasannya ya satu, nggak dapat kompensasi. Nggak dapat. Yang dapat kompensasi cuma mucikari sama PSK. Sedangkan nasib-nasib PKL di sana ini, di kampung saya sini, semua jualan di lokalisasi Doli. Emang rumahnya Bang Jarwo sama Doli berapa jauh? Ya nggak Berapa sampai, paling 500 meter. 500 meter aja? Nggak sampai. Oh, nggak sampai. Nggak sampai. Emang warga sekitar juga mengarah usahanya ke Doli gitu? Iya. Ada apa aja? Usaha apa aja sih? Kalau warga sini kebanyakan ada yang buka kios, rokok, Oh, rokok. minum-minuman, jualan nasi, tukang parkir, tukang cuci laundry, semua menggantungkan ekonomi di lokalisasi Doli. Ya, soal penutupan waktu Doli tutup kemarin, Nah, itu, apa aja upaya-upaya yang dilakuin sama orang-orang sekitar Itu sini? yang gencar-gencarnya itu 2012. 2012. Ada isu dari Provinsi Jawa Timur bebas prostitusi. Nah, lokalisasi Doli harus ditutup. PKL akhirnya kami gerakan untuk menolak penutupan Doli. Iya. Nah, itu saya gerakan satu PKL. Aku diajak teman saya aktivis itu, temanku SD. Namanya Pokemon. Akhirnya, iya namanya Pokemon, Mbak. Teman SD. Setelah itu masih kurang kuat. Akhirnya mengundang tokoh masyarakat, RT, RW, lalu mucikari, lalu PSK, Magelar itu digabung jadi satu, menjadi gerakan Front Pekerja Lokalisasi, namanya FPL. Nah, kami juga ada latihan demo. Oh, ada latihannya? Iya, dipacet selama 3 hari. Oh, dipacet? Iya, itu yang bayari Gurmo-Gurmo itu. Cara-caranya bentrok gimana, gitu. Gimana cara nanti yang diculik, polisi reserse, itu sudah tahu. Ini kejadian yang penutupan kemarin itu. Ketangkap 29 orang. Termasuk sampean apa enggak? Belum. Enggak ya? Saya pakuan komando aja. Oh. Di titik-titik sama cuma komando sama HP itu. Aku di posisinya di gang lebar pasar, depan pasar itu, Jalan Jarak. Lalu dia, Bang, wah, iku mau keos di Dokupang. Waduh, kalau keos di keos, sajane kudu nyerahkan diri dulu, sabar dulu, keos akhirnya. Akhirnya tanggal 29. Akhirnya 3 orang dari tersangka. Kalau yang waktu buron, waktu Bang Jarwo jadi buron itu, apa yang Bang Jarwo pikirin saat itu? Mau kok bisa tiba-tiba jadi yang tempe itu tadi? Nah, akhirnya saya di buron saat itu saya sembunyi di Sidoarjo, di Malang, di Benowo. Nah, saat itu aku ya bingung. Pas posisi istri saya itu ya juga mau pulang ke desa saat itu. Nah, akhirnya saya itu bingung kira di Sidoarjo. Kakak sepupu saya itu usaha tempe. Saya sembunyi di sana, akhirnya saya masak numpang tidur di sana nggak ngapain-ngapain. Akhirnya ikut bantu, akhirnya dapat belajar itu. Nah, saat itu
dari pas saya berani pulang itu pas P21-nya dari Kejaksaan. Sekarang kan usaha tempe Bang Jarwo ini sudah berkembang ya. Iya. Yang di benaknya Bang Jarwo, usaha yang sekarang sama kenangan yang dulu, apa yang Bang Jarwo pikirin? Kalau yang jualan kopi dulu, itu uangnya banyak, Mbak. Kami uangnya dapat, omsetnya bisa 50 juta, itu ya uangnya ya akhirnya ya itu pengaruh lingkungan itu, Mbak. Lingkungan pengaruh habis. Wah, gampang loh, wah besok dapat lagi. Nah, kalau jualan tempe ini lebih barokah, Mbak. Soalnya nggak ada pengaruh lingkungan. Stabil gitu ya. Alhamdulillah ya lebih barokah ini ya bisa menginspirasi Bener. warga-warga sini, apalagi aku juga jadi panggil sama dari cari narasumber. Bener. Gitu. Alhamdulillah hidup lebih nikmat ini, Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Ya kalau dari dulu itu ya wis hidupnya kayak kelelawar. Siang tidur, kalau siang tidur malam sampai pagi ya hidupnya kayak manusia biasa. Hari ini besok Iya, gitu ya. ya hidup pasti kayak kelelawar itu, Mbak. Jadi alhamdulillah kini sekarang hidup kayak normal, kayak orang-orang itu kerja, malam sampai bisa tidur. Kayak Iya. gitu. Tapi berkah berarti ya. Alhamdulillah ya Doli sekarang ya dari kampung Masian menjadi kampung penuh manfaat sekarang. Selamat siang Pak, boleh kenalan? Selamat siang, nama saya Sutrisno. Pak boleh dijelasin sedikit apa itu Rumah Batik Putrajaya, Sentra Batik Putrajaya? Ya, pada awalnya sentra batik ini sebagai sarana untuk edukasi, untuk belajar batik. Di balik itu semua juga sebagai wadah sebuah komunitas batik yang khususnya buat ibu-ibu warga Putrajaya, pada umumnya warga Surabaya, yang di situ mewadahi tentang warga yang mau belajar batik, juga warga yang sudah bisa belajar batik, kepingin mendalami sebuah batik lagi, itu bisa di sini. Kalau fungsi yang lain, rumah batik ini sebenarnya juga tempat berbagi informasi tentang usaha batik. Itu pun terbagi macam-macam. Ada yang kita bisa berbagi info tentang adanya pameran yang diadakan sama pemerintah kota, pameran yang diadakan dari kelurahan atau kecamatan. Kita bisa berbagi info untuk kita bisa berjualan bersama-sama. Siapa yang mengelola tempat ini Pak? Yang mengelola yang pasti pemerintah kota lewat Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Pada saat itu ada terjadi sebuah penutupan lah. Penutupan ya? Dan warga di sini dibina untuk berlatih, bermacam-macam pelatihan. Dan salah satunya pelatihan batik. Batik ini? Iya. Dan dari situ saya sebagai warga binaan juga, karena basic saya suka menggambar, akhirnya saya ya lebih suka dengan Batik ini nih ya. kreasi batik ini. Daerah ini kan dikenal sebagai daerah prostitusi ya. Apakah ada mantan PSK yang jadi pengrajin batik juga di sini? Ya dulu ada sih, cuman balik lagi ke masalah perut dan ekonomi. Kalau dulu kan tinggal membalikkan tangan bisa dapat duit. Dan tidak bisa dipungkiri kalau dulu kan perputaran duit di sini bisa ratusan juta. Kalau sekarang kan udah normal kayak kampung-kampung sebelah biasa. Jadi pada saat itu ada sih 1-2 PSK yang nyoba menggeluti ini. Nah, tapi dasarnya batik itu suatu keterampilan yang membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu bisa dibagi dua juga. Kesabaran bikin batik juga kesabaran untuk menjual batik. Sikap mereka dulu waktu penolakan sama sikap mereka sekarang yang mantan-mantan PSK itu gimana Pak? Kalau
penolakan awalnya sih masih banyak penolakan. Penolakan penutupan maksud saya. Iya, penolakan untuk penutupan masih banyak karena beradaptasi itu kan susah. Lagian banyak pikiran dia. Sekarang udah kita rasakan selama ini kita nyaman dengan keadaan seperti itu. Terus pada saat itu klik, ada suatu peraturan klik untuk menutup yang kita nyamanin itu. Jadi mau nggak mau penolakan untuk sementara. Ngomong soal penolakan penutupan, Bapak sendiri dulu termasuk yang menolak atau gimana Pak? Saya termasuk yang netral posisinya. Karena saya menyadari juga, saya dalam kawasan sini ya sedikit lah mengais rezeki, tapi sedikit. Tapi saya sadar, karena demi kebaikan penerus kayak anak-anak kecil. Situasi di sekitar sini dulu kayak gimana Pak? Dan sekarang apa bedanya? Dulu yang pasti ya bisa diibaratkan dengan istilah dugem, dunia gemerlap. Karena di sini dulu lebih dapat istilah wisata cinta. Oh, oke. Begitu. Jadi yang pasti surganya para pria di sini dulu. Baik. Tapi nerakanya para anak-anak. Kenapa itu? Karena para prianya pasti nyanyi, pasti full musik, pasti suka-suka lah. Bisa mengganggu kelanjutan anak-anak kecil. Dan alhamdulillah mungkin dari efek-efek yang seperti itu sekarang lebih tenang, lebih bisa buat anak-anak untuk berkelangsungan hidup. Fokus belajar. Ya, yang pasti kamu dulu dan kamu sekarang pasti beda lah, Mbak. Boleh kalau Mbaknya pengen lihat-lihat. Boleh? Boleh, silakan. Oke, monggo yuk. Sekarang kita jalan-jalan dikit ya, Pak ya? Nah, seperti ini dulu bekas Wisma. Oh, ini bekas dulu, Wisma. Dulu sekarang sudah seperti ini. Bisa diuni bagus. Dan ini dulu Wisma juga sekarang lebih bermanfaat untuk apa ya istilahnya bisa memberi pengetahuan warga-warga. Kalau ini sama Sama, ini juga Wisma semua. ya sebagian ada yang rumah tangga. Cuman yang wisma-wisma dulu kan banyak kamar-kamarnya. Sekarang karena udah kebentuk kamar, sekarang lebih dikosin. Jadi kos-kosan? Iya, dikosin rumah tangga atau bujang. Sekarang lebih seperti ini, dulu rame, banyak musik dan lain-lain. Jadi sepanjang gang ini semuanya Iya, hampir pesta gitu juga kalau malam? kalau malam. Ya, pasti dulu ya kalau laki-laki suka banget lah. Kalau kesini ya? Apa sih yang nggak bisa dijual di kawasan sini? Hah? Dan saya punya pemikiran yang macam-macam pada saat itu. Ya saya jual stiker dinding buat menghias kamar-kamar bapaknya sini. Oh. Sama menghiasi skin HP-nya yang gas Biar skin skin itu. HP Iya, itu. sama nail skin. Sama Buat kuku. kuku nempel-nempelin biar gimana lah. Ya lumayan lah dari situ penghasilan lumayan lah. Oke. Sekarang kan udah 8 tahun ya kurang lebih Doli jarak dan sekitarnya tuh ditutup. Perasaan Bapak tentang realita yang ada itu kayak gimana? Sebenarnya ya kita lebih dan harus menerima kenyataan seperti itu karena pada dasarnya nasib tetap di tangan kita sendiri dan setelah penutupan itu mungkin suatu hal yang lebih baik karena lebih ramah lingkungannya. Kampung yang lain aja yang normal aja bisa berjalan damai, masa kita nggak bisa? Mau nggak mau kita harus sesuai realita aja. Tentu saja Doli bukan representasi penuh dari kota Surabaya secara keseluruhan. Tapi Doli merupakan gambaran kecil yang merefleksikan masalah perempuan di kota Surabaya. Ada ironi di sini. Menurut kabar dan berita, nasib perempuan Surabaya tampak baik. Tapi dalam data,
nasib perempuan Surabaya tampak lebih problematik. Sekitar 2.874.314 orang yang berdomisili di Surabaya jika merujuk data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2020. Dari jumlah itu, 1.425.168 diantaranya laki-laki. Jumlah itu lebih rendah dibanding perempuan yang tercatat 1.449.146. Rasio itu berarti dari setiap 100 penduduk perempuan di Surabaya, ada 98 penduduk laki-laki. Dengan jumlah itu, perempuan Surabaya mampu memainkan peran setara dengan laki-laki dalam menggerakkan ekonomi kota. Data pemerintah kota Surabaya mencatat hampir 50% ekonomi kerakyatan Surabaya hari ini digerakkan perempuan. Peran mereka menyebar ke banyak sektor, mulai dari kuliner, konveksi, fashion, hingga kegiatan ekonomi kreatif lain. Di sisi lain, kemalangan juga menimpa perempuan. Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya mencatat, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengorbankan perempuan jadi yang paling banyak terjadi. Angka mengkhawatirkan itu konsisten selama 3 tahun belakangan, terhitung sejak 2019 hingga 2021. Selain kekerasan yang mengancam, perempuan Surabaya juga rentan terhadap HIV. Penularan yang ironisnya terjadi lewat hubungan badan antara mereka dan suami. Data terakhir tahun 2021 tercatat 323 kasus HIV di Surabaya. Ini merupakan angka tertinggi di Jawa Timur. Penularan didominasi laki-laki dengan 73%. Sementara, perempuan tercatat di angka 27%. Bagian paling ironis, 18,9% perempuan itu adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang tertular lewat hubungan badan dengan suami mereka. Mas Arif, boleh sampean perkenalkan diri dulu? Saya Nur Arif, jurnalis di Surabaya, 21 tahun di Harian Pagi Memorandum, itu koran kriminal terbesar di Jawa Timur, kemudian 2 tahun terakhir ini di Harian Diswi. Mas Arif, boleh tolong diceritakan sedikit tentang investigasi yang Mas Arif lakuin kemarin sama Ika Stikosa. Jadi kebetulan tahun 2021 kalau tidak salah, saya menemukan fenomena ada kehidupan, masih ada kehidupan di Doli. Kehidupan. Okay. Jadi Doli itu kan identik dengan prostitusi. Jadi kalau saya ngomong Doli masih hidup berarti ya prostitusinya. Walaupun secara resmi oleh Pemkot Surabaya sudah ditutup 2014. Tapi ternyata kehidupan itu masih lanjut. Saya sempat mengibaratkan pada teman-teman IKAS di Kosa AWS bahwa dulu lokalisasi itu ibaratnya tubuh manusia. Lokalisasi adalah bentuk fisiknya, prostitusi adalah jiwanya. Nah, sekarang menurut saya Doli sudah seperti hantu menurut saya. Karena fisiknya sudah nggak ada, tapi rohnya masih ada. Dan itu benar-benar ada. Lokalisasi Doli itu sebetulnya ada 2 lokalisasi dengan 2 kelas yang berbeda, tapi berhimpitan. Yang disebut lokalisasi Doli itu hanya ada di 1 gang. Kupang Gunung Gang Lebar kalau tidak salah. Itu hanya 1 gang. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebetulnya yang disebut Gang Doli. Tapi karena ini termasuk KW1, kelas 1, maka areal seluruhnya yang biasanya disebut lokalisasi jarak, lokalisasi jarak itu 1 paket sebetulnya. Doli jarak itu sebetulnya 1 paket. Yang dulu wisma paling besar Wisma Barbara, yang satu-satunya wisma di Asia Tenggara yang dilengkapi dengan lift lah mungkin itu. Yang sekarang jadi yang dibeli oleh Pemkot Surabaya untuk home industri sepatu sama sandal itu. Itu wisma terbesar. Dan itu lokasi Doli ya itu. Aku tahu nih, sampean punya buku. Judulnya apa, Mas? Surabaya Butuh Lokalisasi. Nah, itu bisa cerita sedikit tentang 3-4 tahun lalu mungkin. Itu buku pertama. Jadi sebetulnya buku itu tidak membahas khusus tentang Doli, tidak. Jadi buku itu isinya 16 isi kriminal. Itu membahas mulai lokalisasi Doli, mulai bisnis narkoba,
mulai penipuan, mulai pembunuhan yang tidak terungkap, judi, miras, macam-macam, kemudian penipuan investasi. Jadi ada 16 perampokan bank. Jadi di situ bicara banyak kejahatan. Tapi dari timku dulu, Ketua IKAS Diko Sawes itu menyarankan dari 16 orang ini, 16 item tulisan ini harus ada satu yang dijagokan. Yang terpilih adalah Surabaya butuh lokalisasi. Tapi sebetulnya bukan pada fungsi syahwatnya sih sebetulnya. Di dunia kejahatan itu lokalisasi itu ada di awal dan di akhir kejahatan. Jadi di sebuah rumah musik, di sebuah karaoke, di sebuah tempat minuman keras di lokalisasi, meja ini sedang minum, ada beberapa orang sedang minum. Meja ini bisa jadi mereka sedang merencanakan kejahatan. Contoh Maaf, kejahatan. minum-minum sambil besok kita ngerampok mana ya? Oh, Di meja sebelah kita ada orang juga yang sedang pesta miras. Bedanya mereka merayakan kemenangan, merayakan keberhasilan tadi siang habisan ngerampok. oh sesudah. Sudah berhasil dan mereka menutup aksi kejahatannya dengan pesta miras. Dengan fungsi itu beberapa teman kepolisian dulu itu banyak menemukan aksi pelaku-pelaku kejahatan di situ. Di situ. Banyak. Waktu peluncuran bukuku aku menghadirkan mantan kanit Jatan Ras Polrestabes dan dia mengakui bahwa apa yang tak terangkan kata dia itu benar, bahwa ada anggotanya yang memang sengaja dipangkalkan di situ. Kalau umpama pengen ngetes apakah Doli masih hidup atau enggak, Doli masih ada atau enggak, ya tinggal lewat aja jalan di situ. Di atas jam 8, jam 9 sudah mulai muncul. Semakin malam semakin vulgar. Jadi kalau pengen membuktikan ya tinggal jalan pelan saja di sekitar jalan pelan saja, nanti akan dikode juga. Kita jalan pelan sudah banyak yang ngode, melambaikan tangan atau mas nyari teman atau apa. Nah, kode-kodenya kode biasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Mau cari cewek berapa bos? Apa? Piro no? Hah? Warnanya piroan. Anaknya ada 350, ada 300 bukan bicara cantik jeleknya. Kamu pinggir sini ambil nyantai aja. Dia dulu ceweknya. Boleh. Masuk sini aja mas. Apa sini? Kasih masukkan miring sini. Biasanya mereka sih siap koleksi foto. Kalaupun memang kita mau cek real ndaknya, kita bisa minta dia diantar ke tempat kos mereka. Kalau cocok ya monggo, kalau tidak cocok ya enggak. Jadi Piro, itu nanya sama masnya, nanya sama aku malah sampai bingung kok. tapi kalau cocok pun bisa eksekusinya juga bisa di tempat kos si perempuan itu, kadang ada yang bisa, atau di tempat lain. Di sekitar situ banyak kamar-kamar yang disewakan hanya untuk eksekusi. Kalau stoknya di sana nggak cocok, mereka bisa jadi guide. Ya sudah ya, memang biasa jalan kanan kiri. wisata syahwat memang kan. Jadi kita tinggal tunjuk. Kami sempat punya guyonan di sana, orangnya baik-baik, Oke. nggak kenal diajak mampir, ngobrol sedikit diajak nginep. Waduh. Beberapa kali polisi nangkep juga yang suami jual istrinya untuk trisam juga ada. Padahal lokalisasi nggak ada. Kalau dulu lokalisasi ada, apakah ada suami-suami yang menjual istrinya? Ya kemungkinan besar ada. Dulu ada. 84 baru saya kepikiran bikin festival rock. Jadi saya udah mulai memikirkan regenerasi musisi buat yang muda. Seperti saya gabung dalam Darah Puspita. Darah Puspita ada Titi Hamzah. Titi Hamzah nggak ada Darah Puspita.